kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Pagar Alam, Bapak Alfian, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pagar Alam. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Susunan acara seminar budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Erayana, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Rayana, disilakan.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Maun yang akan dibacakan oleh Ari Andriani, Sarjana Pendidikan. Pada Ibu Ari Andriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yadhuqul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Andriani. Yang acara yang keempat, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sulismanto, Magister Pendidikan Islam. Pada Bapak Sulismanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libatiha imadatillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
حمد الشاكرين حمد الداعمين حمد الجوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأهوال والآفات وتقعد لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقابلا ورزقا طيبا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسير ولا تعسير وبتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam kepada Bapak Alfian Jaya, Sarjana Pendidikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati wakil kepala sekolah, yang kami hormati CIP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Pagar Alam, Ibu Is dengan Ibu Nur. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar pendidikan guru penggerak Angkatan 10 yang insyaallah dilaksanakan oleh CIP Angkatan 10 di SMP Negeri 2 Pagar Alam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka melihat, menghadiri, memberikan support ya kepada kawan-kawan kita, terkhusus CGP Angkatan 10 di SMP Negeri 2 Pagar Alam ini dalam rangka hari ini melaksanakan seminar dengan judul Disiplin Positif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu meridhoi apa-apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari. Selanjutnya mari kita sampaikan selawat serta salam pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah kita semua, wabil khusus yang siman sakidah, akan selalu menjadi pengikut sunnah beliau hingga akhir kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di angkatan 10 ini ya, guru kita ada 2 orang yang lulus menjadi GIP, insyaallah nanti akan lulus menjadi GIP. Kita selaku keluarga besar di SMP Negeri 2 Pagar Alam ini turut mensupport dan turut bergembira atas kelulusan mereka ini. Maka pada pagi hari ini CGP Angkatan 10 khususnya SMP Negeri 2 Pagar Alam melaksanakan suatu tugas ya
yaitu seminar dengan judul disiplin positif. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini menjadi tugas yang terbaik bagi CIP, dan insya Allah seminar yang dilaksanakan ini akan menjadi penimbasan yang positif juga buat kita, ya, para guru-guru, untuk melakukan atau mengimplementasikan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Kalau kita pahami bahwa disiplin positif ini ya tidak terlepas dari punishment dan punishment and reward, ya, jadi hukuman dan penghargaan. Nah ini, tapi disiplin positif beda ke sana. Bagaimana olah karakter tingkah laku yang positif ini menjadi suatu kebiasaan yang mengabaikan punishment and reward tersebut, ya. Nah, bagaimana nanti pelaksanaan dan caranya? Nanti mari bersama-sama kita ikuti kegiatan seminar hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi menambah wawasan, peningkatan kompetensi bagi kita semua. Dan jangan lupa, saya harap juga hari ini bahwa kegiatan seminar ini dilaksanakan oleh CIP Angkatan 10 juga dinaungi di dalam kombelnya SMP Negeri 2 Pagaralam. Maka untuk penggerak kombel nanti silakan juga buat laporan, ya, karena kita terkait dengan kinerja. Saya kira ini saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita simak bersama-sama, kita ikuti bersama-sama apa-apa yang akan dipaparkan oleh CIP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Pagaralam pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kabari billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfian Jaya, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan sambutan-sambutan. Acara yang ke-6, pemaparan oleh calon guru penggerak Angkatan 10 Ismawati, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Ismawati, Sarjana Pendidikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kota Pagaralam, Bapak Alfian Jaya, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kepala SMP Negeri 2 Kota Pagaralam, Bapak Ibu hadirin semuanya yang sangat saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka seminar budaya positif aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kota Pagaralam. Salawat beserta salam kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai pengikut sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izin saya berdiri di sini untuk menyampaikan aksi nyata pada modul titik 1 budaya positif pada pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani sekarang. Bersama saya Ismawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Kota Pagaralam. Baik Bapak Ibu, adapun konsep inti budaya positif di sini adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta nanti ada restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol dan 6 segitiga restitusi.
Di sini saya tidak lupa mengutip perkataan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu ingarso sum tulodo, yaitu di depan seorang guru harus memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah guru harus menciptakan prakarsa dan ide serta tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan dan arahan. Jadi izin Bapak Ibu, peran kita sebagai guru harus menuntun kebebasan murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin serta keselamatan murid kita sesuai dengan kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Saya lihat dulu yang pertama, hukuman dapat meningkatkan prestasi murid. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin memberikan pendapat? Hukuman dapat meningkatkan prestasi murid. Baik, silakan Pak Rahmat. Terima kasih kepada narasumber. Menurut saya hukuman, kita lihat dari sudut pandang yang di sini. Hukuman itu dapat meningkatkan prestasi musik dan murid kalau cara menghukumnya misalnya siswa ada buat PR. Cara menghukumnya diberi tugas untuk membuat PR atau tugas-tugas yang berkaitan dengan pelajaran. Ini Kak. Tapi hukumnya dipecut, disuruh bersihkan isi, tidak akan meningkat prestasinya. Nah, itu saya Luar biasa, kita kasih aplaus dulu untuk Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Rahmat ini adalah ketua kompel di pelajaran matematika yang saya ampuh. Baik Bapak Ibu, kita menuju ke pertanyaan kedua. Hadiah dapat meningkatkan hasil belajar murid. Ada yang ingin memberikan pendapatnya Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Jihad Pasra. Hadiah dapat meningkatkan. Iya, hadiah. Hadiah dapat meningkatkan hasil pembelajaran murid. Iya. Saya sangat setuju karena jangankan siswa ya, orang tua saja kita harus berikan harapan. Oh. Ya kan, harus jelas tujuan apa yang akan dicapai. Baik. Jadi saya pernah ini punya pengalaman. Iya. Masalah dalam. Iya, Pak. Ini tidak apa-apa, silakan. Saya punya anak Bu, dari istri yang pertama. Iya. Luar biasa Pak. Anak saya itu pernah mendapat ranking Iya. di SMP waktu itu. Iya. Lalu saya berpikir bagaimana caranya supaya anak saya tidak dapat ranking, ini harus ada percepatan. Baik. Akhirnya saya tawarkan ketika dia di SMA, Iya. saya tawarkan kalau ranking 1 kamu dapat uang 1 juta, ranking 2 250, ranking 3 500. Iya. Dia itu kalau dilihat dari klasifikasi, mungkin kalau rankingnya sekitar ranking 15 aslinya. Iya. Jadi dengan bekerja keras akhirnya saya perkirakan, saya prediksi paling kuat yaitu juara 3. Iya. Ranking 3 kan, karena Iya. dia di posisi 15. Iya. Tapi ternyata Bu, dia mendapat ranking 1. Iya. Akhirnya saya terpaksa utang ya. 1 juta. Nah, Ini ATM ya, Pak sendiri berhasil ya. kan. Kedua, Bu, saya agak khawatir. Iya. Kenaikan berikutnya saya takut dia dapat juara lagi 1 juta lagi. Iya. Nah, tapi untuk yang kedua, motivasi itu berubah karena dia sudah dewasa, dia tahu. Jadi yang kedua itu dia dapat ranking tapi karena rasa malu kalau dia tidak dapat ranking. Kalau dia tidak dapat. Jadi itu pengalaman saya, menurut saya bagus hadiah itu Iya. asal hadiahnya bisa kita capai dan kira-kira apakah yang bersangkutan itu bisa mengikuti Bu. Kalau tidak mungkin ya agak sama-sama berat. Iya. Bagi orang tuanya berat, bagi anak juga berat. Intinya jangan dipaksakan. Ya jangan dipaksakan, Oh, ya, jangan seperti kawin paksa. Oh, baik. Terima kasih Pak Jihad. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Jihad Pasra. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat pertanyaan yang ketiga. Penghargaan dapat meningkatkan keaktifan belajar murid. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan Ibu Yeni Hardiana.
Ini sebenarnya tidak jauh dari yang pertama ya, Bu CCS. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Iya. Sebenarnya bergandengan sama hadiah dan penghargaan ya. Iya. Kalau saya di sini agak beda sih menyikapinya. Iya. Kalau menurut saya hadiah itu tidak bisa meningkatkan hasil belajar kalau dilihat dari kalimatnya ya, tapi bisa meningkatkan motivasi belajar sehingga hasilnya meningkat. Tadi yang pertama tadi, mohon maaf Pak Jihad ya. Yang selanjutnya penghargaan dapat meningkatkan keaktifan belajar. Ini masuk bisa, karena kenapa? Penghargaan itu bisa memotivasi kita saja sebagai seorang guru. Kalau dikasih penghargaan, misal kita menjadi pembina dari suatu kegiatan dan bagus, bisa hasilnya bagus. Kita dikasih penghargaan bisa dari teman ataupun dari atasan, itu membuat motivasi kita semakin aktif untuk terus meningkatkan belajar. Saya begitu pun dengan siswa. Penghargaan bagus, setuju saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Bapak Ibu kita kasih plus dulu untuk Ibu Heliana. Terima kasih. Oh ya, ada yang ingin menambahkan, Ibu Desi Handayani. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih Bu Ismaili. Iya, Bu Desi silakan. Saya menambahkan, ingat hadiah tidak selalu meningkatkan hasil belajar murid. Karena hadiah itu kita selalu identik dengan benda, ya. Tidak semua hadiah itu efeknya bagus. Karena kalau setiap hasil kerja mereka kita nilai dengan benda, hadiah, misalnya hadiahnya atau misalnya ibu kasih duit 50, misalnya siapa yang bisa jawab, atau ibu ada hadiah pena. Jadi kalau setiap kita belajar selalu memberikan hadiah berupa benda, itu takutnya nanti anak kita persepsinya mereka mengerjakan sesuatu harus ada imbalan. Nah, itu kalau hadiah. Tapi kalau penghargaan itu kan lebih luas artinya. Artinya kalau penghargaan itu bisa dengan memberikan ucapan yang baik, kemudian rewardnya berupa rewardnya dari semua benda ya. Bisa dengan ucapan, bisa dengan pujian, bisa dengan memberikan tugas yang lebih baik. Nah, itu yang lebih menurut saya nomor 3 itu lebih bisa meningkatkan keaktifan belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Desi. Terima kasih luar biasa ya Bu Desi. Kemudian terima kasih Pak Rahmat, Pak Jihad, Bu Yengki dan Bu Desi. Nanti kita simpulkan. Kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita ice breaking sebentar Bapak Ibu ya, supaya suasana belajar kita tidak begitu tegang. Mohon izin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Oke, permainannya konsentrasi saja. Saya mendapatkan ice breaking ini dari pendidikan guru penggerak, simpel sekali tapi melatih konsentrasi kita. Mohon izin Bapak Ibu. Ketika nanti saya mengatakan Marina, baru kita dititik. Marina, menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Baik Bapak Ibu, kita mulai Bapak Ibu ya, konsentrasi. Marina menari di atas menara. Di atas, ayo Bapak Ibu. Marina menari di atas menari. Marina menara. Marina di atas menara menari. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita masuk di sini disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, di mana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju ke tujuan apa yang dia hargai.
Namun Bapak Ibu, di budaya kita terkadang kata disiplin ini membuat suatu ketidaknyamanan. Benar nggak Bapak Ibu? Harus disiplin. Aduh, rasanya tidak nyaman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya mengutip materi dari LMS di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 bahwa nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia. Di sini kita membicarakan murid dan guru yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia ini yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Dimensi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Baik Bapak Ibu, di sekolah kita SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam dengan pemimpinnya Bapak Alfian Jaya Sarjana Pendidikan, saya ingin membahas sedikit nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Setuju Bapak Ibu kita sudah menerapkan 5S di sekolah? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian kegiatan yang merupakan nilai iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak kita sudah terbiasa sholat duha secara bergantian seperti itu, secara terjadwal dan dibimbing dengan guru pelajaran agama Islam. Kemudian sholat zuhur secara berjamaah pula, secara bergantian. Dilanjutkan juga dengan kegiatan imtak setiap pekan pertama di hari Jumat dan hari besar Islam. Itu kita laksanakan. Baik Bapak Ibu. Nah, yang kedua berkebinekaan global. Sekolah kita juga sudah melaksanakan, di mana kita telah menerapkan proyek di sekolah kita. Kita menerapkan kepada anak bahwa walaupun wawasan mereka sudah global, tapi tetap menghargai nilai-nilai budaya lokal. Kemudian gotong royong. Gotong royong pun sudah kita terapkan, baik itu di guru-gurunya maupun di murid kita. Contoh berikutnya mandiri. Anak-anak kita ajak untuk belajar, berkelompok kita sudah biasa, kemudian kita didik mereka atau kita tuntut mereka untuk mandiri. Bapak Ibu, untuk yang bernalar kritis pun seperti itu. Kita sudah membiasakan anak kita untuk berpendapat, mengemukakan pendapatnya, dan mereka bisa saling memberi penguatan. Seperti itu. Saya lanjutkan, kreatif juga luar biasa dengan guru-guru yang kreatif. Anak-anak kita juga sudah terbiasa untuk berkreatif di SMP Negeri 2 Pagar Alam ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya positif itu dimulai dari disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tadi profil pelajar Pancasila yang di dalamnya nanti akan menjadikan lingkungan belajar kita ini aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang kedua, motivasi. Nah, di sini nanti kita bisa memikirkan dulu jawaban dari pertanyaan pemantik tadi. Bapak Ibu, motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal, dia cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian cenderung untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, kalau motivasi itu dari internal murid kita, artinya anak itu menghargai dirinya sendiri. Dia paham atau dia mengerti, saya ini menjadi orang seperti apa jika saya melakukan hal ini. Jadi, kalau motivasinya eksternal, hanya ingin melakukan sesuatu tuh hadiah saja Bapak Ibu, atau ingin
ada imbalan seperti itu. Kalau dia internal, memang kesadaran dari murid itu sendiri. Nah, jadi saat guru memahami ketiga motivasi tadi maksud ketiga ini saya bagi tiga kan, dua macam eksternalnya, tapi contohnya ada tiga. Jadi kita mengetahui motivasi murid kita dalam belajar. Apakah motivasinya itu tadi internal atau eksternal? Baik Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Hukuman, Bapak Ibu, hukuman ini pasti hal yang tidak baik, kata Pak Rahmat tadi. Kalau dipecut, ya pukul lagi kan Pak. Disuruh bersihkan WC. Siapa yang pernah Bapak Ibu? Siapa yang pernah menghukum di sini? Angkat tangan berjamaah. Tidak ada yang pernah dan tidak. Baik Bapak Ibu, hukuman itu datangnya tiba-tiba Bapak Ibu. Kenapa tiba-tiba? Contoh, anak kita terlambat masuk ke dalam kelas jam pelajaran kita. Kita sudah ngajar 15 menit baru masuk. Dari mana kamu Budi? Dari luar Bu. Kamu ini orang sudah belajar, kamu masih saja di luar. Sekarang keliling lapangan 10 kali. Nah, tiba-tiba jadi anak tadi tidak tahu dia kalau dikasih hukuman. Kemudian membuat suasana tidak nyaman. Pasti tidak nyaman murid itu mendapatkan hukuman. Sebenarnya bukan tidak nyaman muridnya saja Bapak Ibu ya, kita guru pun pasti tidak nyaman kan? Karena apa? Karena sudah menghukum murid. Kemudian hukuman itu satu arah. Murid tadi tidak dikasih pilihan. Pokoknya langsung keliling lapangan 10 kali. Tidak nyambung Bapak Ibu. Saya guru matematika misalnya. Saya mengajar, murid saya terlambat, disuruh mengelilingi lapangan. Nyambung nggak kira-kira Bapak Ibu? Nyambung nggak dengan pelajaran saya kira-kira Bapak Ibu? Tidak nyambung. Nah itulah hukuman Bapak Ibu. Itulah namanya hukuman. Kemudian Bapak Ibu, hukuman juga bisa bersifat fisik maupun psikis. Fisik kita mencubit. Atau Bapak Ibu dulu pernah waktu sekolah dicubit guru? Dicubit, dipukul. Kemudian bisa juga psikis atau dengan kata-kata. Kamu ini dasar apa Bapak Ibu? Balon. Jadi saya itu kemarin dapat cerita dari instruktur. Instruktur itu kira-kira sudah berapa? Di atas 50 usianya. Ketika sekolah disebut balon dengan gurunya. Jadi sampai beliau jadi instruktur pun Pak Rahmat masih ingat Pak, dia pernah dikatakan balon Bapak Ibu. Nah, baik kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang penghargaan. Nah, penghargaan berlaku sama tapi dalam tanda kutip dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Misal, buat PR ya, supaya besok baik. Nah, buat PR ya, supaya besok Ibu kasih bintang, lomba-lomba dapat bintang anak-anak. Kita lanjutkan dulu nanti supaya bisa kita lihat di sini. Jika memberikan penghargaan, bagusnya Bapak Ibu dalam bentuk apresiasi. Kenapa seperti itu? Meminimalisir ada rasa cemburu terhadap anak. Apa bedanya penghargaan dengan apresiasi? Kalau apresiasi dia menyeluruh, bisa dilaksanakan keseluruhan. Maksudnya seperti ini, penghargaan itu dalam bentuk apresiasi. Misal kita membujuk satu orang, memuji satu orang, kita jelaskan kenapa dia dipuji. Nah, kamu hari ini bagus. Bagusnya kenapa? Jangan hanya bilang bagus di depan temannya yang banyak, tapi kita jelaskan, nah kamu hari ini bagus, datangnya lebih awal saat piket. Dan itu konsisten Bapak Ibu dilaksanakan dan menyeluruh. Yakinlah Bapak Ibu, setiap murid kita mempunyai potensi yang baik. Ada murid kita ini yang pintar bahasa Inggris Bapak Ibu. Ada yang kurang pintar dia bahasa Inggris. Tapi ketika
guru masuk kelas salaman, Bapak Ibu. Pernah menemukan? Ada yang nurut yang dengan guru tadi itu. Istilahnya nurut tadi itu sopan seperti itu, tapi dia kurang pintar matematika. Nah, apresiasi yang kita berikan kepada siswa seperti itu, contohnya, nah, bagus, semangat ya, kamu adalah anak yang baik. Jadi penghargaan tadi bisa berupa apresiasi. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan. Ini penghargaan, dihukum oleh penghargaan, ada kata dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu saya buat di sana ada 8. Kemudian kita lanjutkan konsekuensi. Konsekuensi. Sudah dapat arti berapa? 3. Hukuman, penghargaan berupa apresiasi tadi, kemudian konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Beda enggak Bapak Ibu kira-kira? Jelas beda. Kalau konsekuensi dia terencana Bapak Ibu, atau disepakati. Murid tetap tidak nyaman, tapi dapat konsekuensi ini murid kita tetap tidak nyaman dalam jangka pendek, tapi tidak dalam jangka panjang. Kenapa? Karena konsekuensi yang kita berikan, yang saya kasih contoh tadi, dia terlambat masuk ke kelas. Konsekuensinya apa? Kalau di pelajaran matematika, Pak Rahmat, nyambung nggak kalau kita kasihkan anak itu ngafal perkalian misalnya? Nyambung Bapak Ibu. Konsekuensi namanya, bukan hukuman. Kalau disuruh lambat masuk kelas mengelilingi lapangan, nggak nyambung kan Bapak Ibu ya? Nyambung nggak Bapak Ibu? Atau pelajaran IPA Bu Yuni, kira-kira konsekuensi itu kita suruh buat apa? Tabel apa itu? Tabel atau menghafalkan makna sumber daya alam misalnya, mungkin nyambung itu Bu Yuni ya? Seperti itu. Jadi beda Bapak Ibu ya, konsekuensi dengan hukuman. Bapak Ibu, kita menuju ke restitusi. Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali ke keyakinan dia atau ke arah yang lebih baik setelah dia berbuat kesalahan. Kita lanjut dulu. Nah, jadi saya simpulkan penghargaan tadi kita ubah ke pengakuan atau apresiasi dalam bentuknya, maksudnya Bapak Ibu ya, dalam bentuk apresiasi kebajikan. Kemudian dari hukuman Bapak Ibu dan saya sendiri yang masih suka menghukum, kita kembali ke konsekuensi, kemudian ke restitusi. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu sama dengan peraturan atau tata tertib. Tapi kalau peraturan dia dibuat satu arah, murid tidak dilibatkan. Pokoknya ini peraturan. Kembalikan buku pada tempatnya. Masuk ke sekolah jam 7, apel jam 7. Nah, itu peraturan. Tapi kalau kita buat dalam bentuk keyakinan yang telah disepakati, nah motivasi yang timbul tadi Bapak Ibu ialah dari diri siswa. Dan dia melaksanakan keyakinan itu yang sudah disepakati memang sudah secara bertanggung jawab seperti itu, menjadikan siswa kita mandiri. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas itu juga merupakan fondasi pastikan untuk apa? Untuk memperkecil konflik yang ada di kelas atau di sekolah. Kalau murid kita sudah sepakat atau sudah sepakat dengan keyakinan yang kita bentuk dalam bentuk kesepakatan kelas, dia tuh begini Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu berupa kalimat universal. Misal anak masuk kelas tepat waktu. Nah, itu kesepakatan kelas. Kalau dibuat ke keyakinan kelas berarti dia masuk ke disiplin. Anak atau bisa juga saling hormati dan menghargai. Yaitu bentuk keyakinan kelasnya. Kesepakatan kelasnya lagi, piket kelas dilaksanakan, tapi tidak boleh menggunakan kata negatif, misalnya dilarang, tidak boleh, itu jangan, diusahakan jangan Bapak Ibu. Kita menggunakan kalimat atau kata positif. Piket kelas berarti apa? Keyakinan kelas yang disepakati, kebersihan itu bentuknya. Melaksanakan piket kelas itu
kesepakatan. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas-kelas 8F yang pernah dibuat menggunakan sticky notes. Terus saya membuat senyaman mungkin anak-anak, ditandatangani Pak Rahmat. Anak-anak membuat keyakinan kesepakatan tadi. Jadilah keyakinan kelas itu kemudian ditandatangani secara bersama-sama. Jadi keyakinan kelasnya benar-benar disepakati dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Pertanyaan pemantik lagi. Ibu Ismawati, guru wali kelas 8F SMP Negeri 2 Pagar Alam, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Irfan. Beberapa anak di kelas 8F telah datang kepadanya dan mengeluhkan Irfan yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi datang anak-anak Ibu Irfan tuh galak ngambil makanan kami. Besok dia datang Ibu habis makanan bekal dari rumah, ambil sama Irfan, ini ada. Bu tadi tuh satu nak makan, zoom, entek. Nah itu Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Bu bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan Ibu-ibu memberikan tanggapan. Bagaimana Bu Lis kalau menghadapi murid seperti Irfan Ibu Lis? Ini inisial saja perumpamaan. Oh ya, silakan Ibu Nur Hayati. Silakan Bu Nur Hayati. Silakan Ibu Nur Hayati. Terima kasih Ibu Ismawati atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya menjadi Ibu Ismawati dalam menghadapi siswa kita yang bernama Irfan. Jangan ditantumkan Pak, kasihan. Yang pertama, anak itu akan saya panggil dulu. Iya. Saya panggil, saya ajak dia ngobrol. Iya. Anak melakukan sesuatu pasti ada motivasi, pasti ada penyebabnya. Nah, kita tanyakan alasannya kenapa Ipan kau minta terus duit makanan kawan. Pasti ada sesuatu di sana, ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Baik. Nah, di sana mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Karena kalau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, biasanya anak akan mengalami emosi negatif. Mungkin melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Mungkin itu Ibu Ismawati yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kata atas ketua dulu Nur Hayati. Terima kasih. Kata Ibu Nur Hayati tadi pasti ada kebutuhan anak itu yang terpenuhi. Nah, pola dia macam itu. Nah, kita panggil dulu. Jadi kalau jadi Ibu Is tadi panggil dulu Irfannya ya. Iya Bapak Ibu, kita bahas di sini Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi kata Ibu Nur tadi pasti salah satu dari kebutuhan dasar yang diinginkan Irfan tadi ada yang tidak dipenuhi atau belum terpenuhi. Kalau motivasinya Irfan tadi ngambil makanan karena memang dia lapar Bapak Ibu, coba dong lapar, dan lapar di rumah, maklum Bapak Ibu ya, kita mungkin di rumah tidak ada sesuatu hal yang bisa dimakan mungkin kan. Jadi tengok makanan kawan tadi ngiler, nah ini dia selesai katanya. Berarti dia tuh nak bertahan hidup Bapak Ibu. Jangan dulu dikecoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Dia ini mungkin Irfan ini mempunyai bekal dari rumah, tapi dia ini ingin guru ini melapor ke tuanya, mangko dia ini dapat perhatian besar. Sengajanya gitu memang. Jadi Bu Is tadi dilaporkan dengan orang tua, pokoknya tidak pernah dijemput makanan kanca habis kali. Jadi dia minta perhatian karena memang dia kurang kasih sayang. Ada Bapak Ibu seperti itu murid kita. Kemudian kalau dia ingin penguasaan, mungkin dia ini ingin aku nih berkuasa, aman aku ngambil bekal, kawanku takut gabung aku. Nah, jadi ingin dianggap berkuasa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kebebasan juga seperti itu. Ingin mungkin bekal yang dia bawa dari rumah, mungkin dia
dia punya kawannya. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bisa juga dengan kesenangan. Apa kesenangan? Mungkin setelah ngambil makan temannya tadi, ngina kawannya cemberutut, dia senang, puas. Ngina kancing yang sedih, nak nangis itu senang dia. Itu berarti dia kurang kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar dari manusia, dari murid tadi perlu sekali kita gali dulu kepada murid kita sebelum kita memutuskan sesuatunya. Baik Bapak Ibu, yang kelima 5 posisi kontrol. Di manakah posisi saya? Kita simak Bapak Ibu ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Kita tanya diri kita masing-masing, di manakah saya? Penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu hukum. Awas ya, kalau tidak melakukannya, tantunggah. Nah, itu penghukum Bapak Ibu. Hasilnya apa? Memberontak. Iya, murid tadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan bisa jadi dia jadi anak yang pembohong Bapak Ibu. Anu ngapa takut dihukum? Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu Bapak lelah sekali nak. Bapak stres. Pak Wahyu, stres aku nih ngurus kenapa terus nih. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kenapa? Murid tadi merasa, ya Allah, ibu ini stres gara-gara aku. Nah, apa ibu? Ya Allah Pak Rohani, stres Pak tadi ini. Katanya dia stres gara-gara aku. Nah, kemudian Bapak Ibu merasa apa sebagai teman? Masa kamu tidak mau? Ingat, Ibu kan pernah beliin kamu bakso. Masa Ibu minta tolong tidak mau? Kita kan bestie. Waktu itu Ibu bonceng pemotor. Nah, itu sebagai teman Bapak Ibu. Kita lihat kembali pemantau. Kalau pemantau ini Bapak Ibu apa-apa dia peraturannya, ingat apa peraturannya? Kalau kamu benar 10 dapat berapa? Dipantau terus murid tadi. Kemudian manajer. Kalau manajer Bapak Ibu kita ajak murid kita, nah apa yang sudah kamu langgar? Nah kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar tadi atau hari ini? Nah itu di manajer. Kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat ini berarti sebagai apa kita Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus. Apa Bapak Ibu? Sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus berarti apa dia? Sebagai apa kita? Membuat merasa bersalah. Ayolah, lakukan anak demi ibu, please. Sebagai apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa kita itu Bu? Teman. Teman atau pemantau? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang terakhir. Latihan terakhir terus, ulangan terakhir terus. Sebagai apa itu Bapak Ibu? Merasa bersalah. Nah itu, di manakah posisi kita? Apalagi kalau kita depan siswa misalnya lagi viral di TikTok Bapak Ibu, tiba-tiba datang nak marahi anak kita nyanyi kita mati apa? Gimana Bapak Ibu? Mati-matianku membelamu di depan mereka. Wah, tersinggung murid kita tadi Bapak Ibu. Duh ibu ini berarti lah mati-matian katanya aku. Bisa jadi itu dibawa sampai dia dewasa. Bisa jadi sampai mati. Ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Ya benar. Posisi yang terbaik adalah sebagai manajer. Karena apa? Karena sebagai manajer guru berbuat sesuatu bersama murid. Diskusi. Kemudian manajer juga mengacu pada restitusi. Bapak Ibu, saya langsung saja. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya ke arah yang lebih baik. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada yang pertama menstabilkan identitas,
kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, saya membuat di demonstrasi kontekstual tugas saya ada contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Kasus yang pertama, ada kasus anak saya, murid kita, Ocha. Dia ini kesal dengan temannya, Bapak Ibu. Dia ngerjakan PR payah-payah, dicontek. Kita bisa tolong Bu Ari? Kita bisa simak sebentar, Bapak Ibu. Tidak lama. Saya mencoba mempraktikkan. Ya, sebentar ya. Iya, kita dulu. Sebentar Bapak Ibu ya, saya belajar menerapkan segitiga restitusi. Silakan masuk kan? Silakan duduk Ocha. Anak-anak sudah. Diulang mic-nya tuh dekatkan situ biar kuat. Oh iya, dan paling kita sudah maaf Bapak Ibu ya tadi pikiran gaji 13 cica-cica perhatian seminar sampai pikiran kecil harus sampai dalam bolanya mati justru itulah tindakan kamu yang tidak berbuat sampai sekarang kalau kamu di sana marah sampai menurut kamu keyakinan kelas kita yang mana yang sudah kamu lamar saling menghormati aku cuma betul menurut kamu saling menghormati antara itu tentu tidak ada itu sangat penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu dapatkan ketika kamu sedang marah. Saya harus belajar bersabar. Kamu bersedia nak memperbaiki masalah ini? Insya Allah saya bersedia Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ada di MSF 2008 lalu. Saya senang sekali dari ini mengenai perilaku teman saya yang sehingga membuat saya marah dan berat kepadanya. Setelah berdiskusi, saya menemukan solusi dari permasalahan ini, yaitu saya harus lebih bersabar untuk menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melakukannya kepada guru mata pelajaran yang dibuat kelas. Sehingga kami dapat saya mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati dan dapat menghargai dan menghormati yang benar. Dan dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut sebentar. Pada kasus kedua, Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk, Iftar. Apa kabar Iftar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iftar, Ibu Kris mendapat laporan dan Ibu yang masuk ke dalam kelas kita. Katanya setelah jam istirahat selesai, Iftar sering terlambat masuk ke dalam kelas, Nak ya? Ya, Bu. Seingat Iftar, sudah berapa kali Iftar terlambat, Nak? Sudah dari 5 kali. Sudah lebih dari 5 kali. Menurut Iftar, terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Orang pasti pernah untuk mengambil pelajaran dan harus memperbaikinya. Baik, dari kesalahan kamu terlambat kelas setelah jalan istirahat selesai. Bagaimana kalau kita cari solusi bersama? Kita mau? Baik, kita lama-lama masuk kelas setelah jalan istirahat. Pasti punya alasan kan? Kenapa itu bagaimana? Karena saya itu Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? tahu. Kalau terlambat masuk ke dalam kelas itu termasuk keyakinan kelas atau bukan? Bukan. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu lakukan? Disiplin. Baik. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu. Karena saya bisa tepat waktu dan menghargai waktu. Itu menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Kalau kita menghargai waktu, berarti kita menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk dan juga dapat merasa kita untuk berbuat tegak lurus. Seperti itu kita ya. Ya, Bu. Saya bisa karena saya sering berbuat kelas dan istirahat. Dan sikap yang baik telah kita menunjukkan dengan cara membantu. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi masuk ke kelas setelah jam istirahat? Saya akan masuk ke dalam kelas saya dan dari Baik, dan kamu sudah menemukan solusinya dari pengetahuan yang telah kita menghadapi. Nanti Ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu di rumah agar dapat mengingatkan kamu setelah jam istirahat tidak boleh lagi terlambat masuk ke dalam kelas. Begitu Nak ya? Iya, sama-sama kita sekarang silakan kamu masuk ke dalam kelas lagi. Anak sekalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad, kelasnya KKP SMP Negeri Pagar Alam. Hari ini saya merasa senang dan lega karena saya tidak berdiskusi dengan Ibu Sumiati tentang permasalahan saya. Dan saya terlambat masuk ke kelas setelah jam telah selesai. Saya menemukan solusi bahwa saya akan masuk kembali ke kelas setelah jam di kantin dan tidak main-main dulu di lapangan basket, sehingga saya tidak ketinggalan pelajaran dan dapat melaksanakan kegiatan kelas yang sudah kami sepakati. Terima kasih Sumiati, saya menjadi bersemangat belajar karena lingkungan sekolah menjadi nyaman untuk saya belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan saya berproses belajar seperti itu menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu, siapa yang ingin merefleksikan pembelajaran atau pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu? Ada yang ingin merefleksikan? Ya, silakan Pak Jihad. Baik, saya menanggapi apa yang oleh penjelasan Ibu Sumiati cukup bagus ya. Cara penjelasan ini terstruktur sistematis melibatkan berbagai macam pihak, tidak satu arah. Kemudian kami
menerima materi dengan lengkap. Jadi tidak hanya setengah-setengah, tapi disajikan materi secara lengkap dan secara tersusun, teratur. Terima kasih. Itu tentang. Terima kasih banyak Pak Zihad sudah memberikan refleksi untuk semua kita hari ini. Bapak Ibu, ada yang ingin berefleksi? Kembali, ya Ibu Yeni silakan. Ibu Yunita, ya Ibu Yunita silakan Ibu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Suti, guru mapel IPA. Alhamdulillah saya sangat senang sekali dapat menyimak pemaparan dari Ibu Is mengenai budaya positif ini, di mana disiplin positif yang akan kita budayakan di SMP Negeri 2 Pagaralam ini tentunya akan menjadikan suasana sekolah menjadi aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Tentunya saya sebagai guru akan berubah pandangan dan tindakan mengenai hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya akan melaksanakan restitusi untuk menciptakan murid agar memperbaiki kesalahan mereka dengan cara meningkatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Ibu Yunita, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Yunita Hasuti. Jadi Bapak Ibu, benar sekali ketika kita sudah membiasakan disiplin positif di sekolah kita ini di SMP Negeri 2 Kota Pagaralam, yang nantinya kita akan membuat kesepakatan berbentuk keyakinan sekolah, kita akan menjadikan itu adalah budaya positif, di mana ujung tombaknya adalah menjadikan pembelajaran murid-murid kita di sekolah aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Baik Bapak Ibu, tibalah kita pada penghujung acara pada pemaparan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sudah hadir dalam seminar ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua dan kita dapat mempraktikkan aksi nyata ini, praktik baik ini langsung ke sekolah kita. Setuju Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Ya, silakan Ketua Kelas. Siap, gerak. Tangan kanan, gerak. Gerak. Gerak di tempat, gerak. Oke. Silakan nanti yang masuk duluan dari Alvino, kemudian barisan Dwi, kemudian barisan Karan. Silakan, siap gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 8F, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang memimpin doa? Baik, Alvino. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas. Nah, kalau di sekolah ada peraturan atau tata tertib. Untuk di dalam kelas, kita akan buat dalam bentuk keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena dengan keyakinan, kalian bisa meyakini dari dalam diri dan kalian bisa bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini. Seperti apa contohnya? Misalnya, kita akan membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Misalnya, antara guru dan murid, antara murid dengan murid. Harus saling menghormati, menghargai. Contoh lain, tidak boleh curang atau mencontek. Berarti keyakinan kelas yang akan kita buat yaitu jujur. Tetapi dalam keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif atau kata-kata yang positif. Usahakan tidak ada kata-kata dilarang, tidak boleh. Nah, itu diusahakan tidak ditulis. Nanti satu siswa menulis satu saja. Baiklah, Ibu Is nanti akan membagikan sticky note. Satu orang, satu sticky note. Kalian silakan menuliskan kesepakatan kelas dari nilai-nilai yang baik, profil pelajar Pancasila ke sini, masing-masing satu orang. Jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita Pelita penerang
nantinya akan menjadi keyakinan kelas kita, silakan kalian tempelkan di karton yang berwarna biru di depan. Ya, sudah semua menuliskan keyakinan kelasnya? Baik, silakan ditempelkan. Silakan selanjutnya. Baik, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan kembali. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, semuanya sudah menempelkan kesepakatan kelasnya ke karton yang berwarna biru. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk kelas 8F. Sekarang Ibu Is akan memisahkan jika ada kata-kata yang sama atau kalimat yang sama. Sopan dengan guru dan sesama teman. Keyakinan kelas apa ini, Nak? Menghormati. Iya, saling menghormati dan menghargai. Menjaga kebersihan kelas. Apa keyakinannya, Nak? Kesehatan.
Bagus. Izin dengan guru ketika ingin keluar kelas. Apa keyakinannya, Nak? Keamanan. Disiplin. Tepat waktu dalam belajar. Nanti yang izin dengan guru yang sama. Yang sama Ibu ambil satu saja. Baik. Izin kepada guru, sopan, tepat waktu, menjaga barang sendiri dan barang bersama. Ya, keamanan, baik. Baik, ini sama juga. Melaksanakan kebersihan kelas. Keyakinan apa, Nak? Kesehatan. Kesehatan, betul. Baik. Sopan dengan guru dan sesama teman. Keyakinan apa nih, Nak? Menghormati dan menghargai. Baik. Kita akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah ditempel dan sudah Ibu pilih mana yang mempunyai kalimat sama. Sudah kita pisahkan. Kita ambil satu saja kalimatnya. Barisan yang pertama, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Salsa, baca ke depan. Teman-teman, inilah keyakinan kelas kita. Yang pertama, jujur dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, siapa yang mau membaca? Saya. Silakan, Iqbal. Kesepakatan kelas kita menjaga barang sendiri dan barang milik sesama dan menjaga kebersihan kelas. Siapa lagi yang mau membacakan? Ya, silakan. Rafka. Keyakinan kelas 8F, menjaga kebersihan kelas. Baik. Siapa lagi yang mau membacakan ke depan? Jelita, silakan, Nak, ke depan. Inilah keyakinan kelas 8F, tepat waktu dalam belajar. Baik, silakan duduk kembali, Jelita. Baik, kelas 8F, keyakinan kelas kita sudah kita simpulkan. Siapa yang mau membacakan ke depan? Bu. Baik, silakan, Bu Sabila. Baik teman-teman, inilah hasil dari keyakinan kelas kita yang sudah kita buat tadi. Keyakinan kelas 8F, 1 disiplin, 2 menghormati dan menghargai, 3 tanggung jawab, 4 gotong royong, 5 kesehatan dan keamanan. Baik. Baik, Aditya, silakan maju ke depan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Valentina dari kelas 8F SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Alfarezi dari kelas 8F SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Oktria Mega, kelas 8F dari SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Afri Angelika dari kelas 8F SMP Negeri 2 Kota Pagar Alam. Sangat senang. Saya semangat, Bu. Alhamdulillah, saya sangat suka. Alhamdulillah, sangat berbahagia. Penting banget. Sangat penting. Penting banget dong. Sangat penting dong. Bisa saling disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami akan aman kalau di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami bisa saling bergotong royong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.